Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang Zn dan paduannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nifas Suhlisan dan ada dua teman saya. Yang pertama ada Valentina Dwi Astari dan yang kedua ada Zahra Aulia Amanda. Apa sih Zn itu? Zn merupakan lambang kimia dari zinc yang merupakan bahasa Belanda yang diartikan juga sebagai seng. Seng adalah mineral yang terdapat di alam bebas yang berbaur dengan mineral lain. Material ini merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerite atau yang biasa kita kenal dengan seng sulfida. Sejarah penemuan seng. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerite atau yang biasa kita kenal dengan seng sulfida. Kuningan yang merupakan campuran alloy tembaga dan seng telah lama digunakan paling tidak sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Logam seng tak murni mulai diproduksi secara besar-besaran pada abad ke-13 di India, manakala logam ini masih belum dikenal oleh bangsa Eropa sampai dengan akhir abad ke-16. Para alkimiawan membakar seng yang menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai salju putih ataupun Wolfilsuf. Kimiawan Jerman Andreas Sigismund Markgraf umumnya dianggap sebagai penemu logam yang murni pada tahun 1746. Karya Luigi Galvani dan Alessandro Volta berhasil menyingkap sifat-sifat elektrokimia seng pada tahun 1800. Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan merupakan aplikasi utama seng. Aplikasi-aplikasi lainnya meliputi penggunaan pada baterai dan alloy. Terdapat berbagai jenis senyawa seng yang dapat ditemukan, seperti seng karbonat dan seng glukonat, seng klorida, seng trition, seng sulfida, dan seng metil maupun seng dietil di laboratorium organik. Sifat-sifat fisika dari seng. Ada 4 sifat-sifat fisika dari seng. Yang pertama dapat mengantarkan listrik, yang kedua berwarna putih kebiruan, berkilau dan diamagnetik, yang ketiga memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didit 900 derajat Celcius, dan yang terakhir logam ini dapat menjadi keras dan rapuh pada suhu tertentu. Sifat-sifat kimia dari seng. Yang pertama ada seng bersifat reaktif, seng bersifat reduktor kuat, dan seng bereaksi dengan asam basa dan non-logam lainnya. Yang keempat, jika dibakar menghasilkan api berwarna hijau dan mengeluarkan asap seng oksida. Dan yang terakhir, seng yang murni hanya akan bereaksi secara lambat dengan asam pada suhu kamar. Macam-macam senyawa seng. Yang pertama, zinc klorida. Senyawa ini bersifat molekuler, bukan ionik, karena memiliki titik leleh rendah dan mudah menyublim. Yang kedua, zinc oksida bersifat amfoterik dan membentuk zinkat dengan basa. Dan yang ketiga, zinkat merupakan garam yang terbentuk oleh larutan zinc atau oksida dalam alkali. Dan yang keempat, zinc hidroksida. Zinc hidroksida bersifat amfoter dan dapat membentuk kompleks amina bila direaksikan dengan amonia kuat berlebih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua proses pembuatan seng. Yang pertama, proses elektrolisis, dan yang kedua, proses termal. Dalam proses elektrolisis terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama konsentrasi biji. Biji ditambang, dihancurkan, digiling, dan kemudian dipekatkan dengan flotasi buih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan, termasuk senyawa timbal dan limbah batuan. Yang kedua, memanggang biji dari udara atau roasting. Pemanggangan biji biasanya terjadi dalam tungku fluidis bed yang bersuhu sekitar 1300 Kelvin, dengan udara yang ditiup di bagian bawah. Reaksi paling penting adalah konversi seng sulfida untuk zinc oksida. Proses selanjutnya yaitu merubah seng oksida menjadi seng sulfat atau pencucian. Oksida seng mentah dicuci dengan banyak elektrolit menghabiskan yang banyak mengandung asam sulfat untuk melarutkan oksida dan mengembalikan konsentrasi seng sulfat dalam larutan elektrolit. Beberapa variasi pada proses pencucian digunakan untuk memisahkan seng dari kotoran. Sebagian besar menggunakan kondisi asam panas untuk menghasilkan campuran seng dan besi sulfat diikuti dengan penghilangan besi sulfat. Setelah pencucian asam panas, pengendapan jerosit berlangsung menggunakan amonium atau senyawa natrium dan produk cair yang kemudian diteruskan ke tahap pencucian ringan.
Reaksi ini juga menghasilkan asam sulfat dan biji panggang dapat ditambahkan pada tahap jerosit untuk membantu mengendalikan keasaman. Campuran yang mengandung seng sulfat kemudian disaring untuk menghilangkan materi tersuspensi padat dan larutan yang diperlakukan dengan debu seng untuk mengendapkan logam yang kurang elektropositif, misalnya kadmium yang merupakan produk sampingan yang berharga. Proses terakhir yaitu elektrolisis larutan seng sulfat atau pemurnian. Tahap terakhir memerlukan pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat. Seng dibebaskan khusus di katoda setiap 24 sampai 72 jam. Seng menanggalkan elektroda, meleleh dan dibuang ke dalam ingot. Logam ini setidaknya 99,96% murni. Hal ini dimungkinkan untuk membuat seng kemurnian sangat tinggi. Dengan menyesuaikan kondisi elektrolisis seperti suhu dan kerapatan arus, logam kemurnian ini diperlukan untuk paduan percetakan logam yang mengandung aluminium, magnesium, dan tembaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses termal. Proses termal itu sendiri merupakan proses pengawetan yang memanfaatkan energi panas. Di kondisi di bawah tungku, seng adalah uap atau gas, sedangkan timbal diproduksi sebagai cairan oleh serangkaian reaksi serupa. Komponen lain dari sinter seperti silika atau SiO2, kapur atau CaO, alumina atau Al2O3, dan besi, oksida atau Fe2O3 atau FeO, membentuk terak cair silikat. Ini disadap dari perapian tungku bersamaan dengan timbal, dan kemudian dipisahkan dalam wadah yang disebut dengan Forhard. Timbal terdapat pada lapisan bawah dan dilemparkan ke 2-4 ton blok. Hal ini dalam bentuk sebagai logam cair dan diubah menjadi timbal halus. Terak cair yang bersuhu sekitar 1300 hingga 1550 Kelvin adalah pasir yang dibersihkan dengan jet air. Uap seng dibawa ke kondensor dalam aliran karbon monoksida dan gas karbon dioksida yang bersuhu sekitar 1300 Kelvin dan didinginkan dengan absorpsi semprotan timbal cair. Lalu logam paduan dari seng atau Zn. Yang pertama yaitu kuningan. Perpaduan antara logam tembaga dan logam seng. Tembaga dalam kuningan membuat kuningan bersifat antiseptik. Lalu yang kedua ada perak nikel. Logam ini terdiri dari campuran tembaga, nikel, dan seng. Contohnya seperti piring, sendok, pisau, kunci, dan jalur rel. Lalu yang ketiga ada prestal. Logam ini mengandung seng dan aluminium yang bersifat kuat tetapi mudah dibentuk. Yang keempat yaitu kadmium zinc telurid, yaitu merupakan perpaduan antara telurid kadmium dan seng telurid. Contohnya sebagai detektor radiasi. Lalu apa saja kegunaan dari seng atau Zn? Yang pertama yaitu digunakan untuk metode galvanisasi. Nah, metode galvanisasi ini merupakan proses pemberian lapisan seng pelindung untuk baja dan besi yang berfungsi sebagai pelindung untuk paduan besi terhadap efek korosif. Lalu yang kedua, paduan kuningan dengan seng sering digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga, digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan otomotif. Yang keempat, yaitu digunakan untuk bahan baterai. Nah, selanjutnya ada presentasi produksi seng. Kisaran produksi seng setiap tahunnya sekitar 12 juta ton setiap tahunnya. Produksi seng terbanyak terdapat di benua Eropa, yaitu sekitar 2,5 juta ton setiap tahunnya. Baik, dari materi-materi yang dipaparkan di atas tadi dapat disimpulkan yaitu seng merupakan salah satu logam berat yang memiliki unsur kimia yaitu Zn. Hampir semua seng diperoleh dari biji sulfida. Terdapat dua proses dalam pembuatan seng. Yang pertama proses elektrolisis dan yang kedua proses termal. Lalu untuk kegunaan seng itu sendiri yang utamanya sebagai lapisan pelindung korosi.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.